Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ali Mahdi, Master SOP Indonesia. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung target penjualan untuk multi produk, yaitu apabila kita punya produk lebih dari satu, guys. Ya, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara menghitung produk kalau hanya satu jenis atau single produk, ya kita sudah hitung ya, dan bagaimana caranya, dan sudah ada template-nya juga. Teman-teman bisa ikuti ya untuk yang single produk ya di video yang ada di atas ini linknya ya gitu, dan Anda juga bisa download template Excel-nya. Baik, sekarang kita akan hitung bagaimana membuat target penjualan minimal agar nggak rugi ya jika produk Anda lebih dari satu ya. Lebih dari satu, harga jual yang berbeda, harga pokoknya berbeda ya. Bagaimana cara menghitungnya? Langsung saja ikuti berikut ini. Ya, silakan bisa di-download dulu template-nya ya. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, bisa bisa di-download dulu template-nya ya di link di keterangan video ini. Nah, jadi kita buka dulu ini template-nya. Jadi ini ada beberapa sheet ya. Kalau Anda buka template-nya ada sheet, saya kasih nama Vicos, ada rencana target, ada hasil simulasi, ada rumus ya, dan lain-lainnya. Nah, untuk pertama kali Anda buka dulu sheet Vicos atau biaya tetap. Nah, Anda harus masukkan dulu biaya operasional atau biaya tetap sebulan yang Anda tanggung ya, menjadi beban perusahaan Anda ya. Misalnya saya kasih contoh biaya gaji direktur, biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, biaya air minum, konsumsi, perlengkapan ATK, perawatan gedung, biaya servis mesin, biaya marketing, biaya penyusunan peralatan, infak sodako, dan lainnya. Kalau kurang silakan ditambahkan sendiri ya. Ini ada satuan, ada jumlah ya. Ini 1 kali 9 juta, gaji direkturnya 9 juta. Ini 3 ya, karyawan ya, staf karyawan ya ada 3, 2 juta setengah, jadi 7 juta 500 ya. Totalnya 20 juta, guys. Ini per hari kita bagi 30 jadi 660,667 ya, teman-teman. Kalau ini sudah diisi, kita klik di rencana target. Klik. Nah, seperti ini. Nah, ini isi data ya, data di sini ya teman-teman. Jadi perusahaan punya jenis produk ya, produk A, B, C, ini jenis produknya. Kemudian di proposal penjualan ya, kita samakan aja ya, katakanlah proposal penjualan itu target penjualan yang kita targetkan, kita rencanakan di masing-masing produk. Anggaplah ini sama, satu perbandingannya ya. Kemudian harga jual ini, misal ya, ini kita kosongin dulu ya. Ya, misalnya harga jualnya yang di produk A 10.000 ya. Gitu. Ya, kemudian HPP-nya katakanlah 6.000 ya, maka untungnya 4.000 itu otomatis teman. Kemudian produk B itu kita jual 15.000, terus harga pokoknya, harga penjualnya 7.500, berarti untungnya 7.500 teman-teman ya. Kemudian yang produk C dijual harga 20.000 ya, modalnya itu 10.000, maka untungnya 10.000 teman. Oke, kalau sudah, nah biaya tetap ini 20 juta ini diambil dari Vicos yang kita isi di sebelumnya tadi teman-teman. Ini 20 juta ya, jadi nggak usah ditambah lagi. Nah, ya, hapus dulu ini. Nah, kemudian laba yang diharapkan, misalnya teman-teman, perusahaan atau Anda berdagang atau berjualan 3 produk ini ingin mengharapkan berapa free cash atau laba yang Anda dapatkan dalam 1 bulan. Misalnya dalam 1 bulan ya, ini ditulis. Ini sementara kita kosong kanan dulu ya, karena kita ingin mengetahui BEP-nya atau titik impasnya, perusahaan tidak rugi atau tidak untung itu berapa unit gitu ya. Kemudian bonus untuk karyawan juga nggak ada ya, karena laba aja juga nggak ada, bonus juga nggak ada. Jadi berarti biaya tetap saja ada 20 juta. Maka berapa minimal target penjualan yang harus kita lakukan agar
tercapai titik impas, artinya kita tidak rugi ya, dan juga tidak untung, yaitu ternyata masing-masing unit ada 930 unit. Nah, total yang kita jual 2791, produk A kita jual 930 unit, produk A, mohon maaf, ini produk B ya. Produk B 930 unit, produk C 930 unit, teman-teman. Nah, hitungannya di mana? Hitungannya ini bisa kita lihat di hasil simulasi. Seperti ini, teman-teman ya. Ini proporsinya sama ini, teman-teman ya. 1 banding 1 ya. Tadi harga jualnya sudah kita isi, HPP juga kita isi, laba per unit juga kita isi, kemudian nanti ketemu adalah BEP-nya 930 unit per produk, maka total omsetnya 41 juta, teman-teman. Nah, ini ada simulasi laba ruginya, ada simulasi laba ruginya. Sekali lagi, ada simulasi laba ruginya seperti ini untuk periode 1 bulan yang bersangkutan ya. Tadi jumlah yang didapat dari rumusnya adalah 930 per produknya. Maka kalau harga jual produk A adalah 10.000, maka totalnya 9.300 sekian. Nah, produk B 15 juta, totalnya 13 juta, 9 sekian. Kemudian yang produk C 930 kali 20 sama dengan 18 juta 600 sekian. Totalnya 41.860.461. Kemudian dikurangi harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan adalah unitnya sama, karena ini variable cost ya, 930 kali 6.000 ya. Kemudian yang produk B 930 kali 7.500, kemudian yang produk C 930 kali 10.000. Totalnya 21.860.465 rupiah. Oke. Gross profitnya adalah omset penjualan atau total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka gross profit atau laba kotornya adalah 20 juta, teman-teman. Nah, 20 juta ini kita kurangkan fixed cost atau biaya operasional yang kita tanggung tiap bulan. Tadi berapa ya? 20 juta kan? 20 juta kan, teman-teman. Nah, ini 20 juta ya. Maka hasilnya adalah 0. Kita nggak untung, nggak rugi, teman-teman. Ini namanya BEP atau break even point atau titik impas, teman-teman. Nah, kita kembali ke sini. Nah, bagaimana kalau tadi kan kita tidak punya rencana laba atau tidak memasukkan unsur laba di sini. Nah, bagaimana kalau kita harapkan laba dalam 1 bulan, sebesar misalnya 25 juta, teman-teman. Kita tulis. Nah, ini otomatis, teman-teman, unitnya bertambah ya, karena ada laba yaitu 2.903 masing-masing ya. Nah, bagaimana kalau proporsional dari penjualan kita rubah ya? A misalnya perbandingannya 1, B perbandingan 2 atau 50%, C 3, berarti perbandingannya 17%, 53%, 50%, teman-teman. Jadi intinya bahwa mungkin berdasarkan pengalaman atau target rencana yang kita inginkan bahwa produksi yang lebih banyak kita jual karena mungkin lagi tren atau lebih menguntungkan gitu ya. Jadi 50% untuk produk B, 33%, produk A 1%, 17%. Nah, angkanya bagaimana, teman-teman? Otomatis berubah, teman-teman. Jadi ini nggak sama lagi, teman-teman, nggak sama lagi ya. Kuantitasnya atau unitnya ya. Produk A jadi hanya 918, produk B 1837, produk C 2755. Totalnya 5.510, teman-teman. Ya, gitu. Atau perharinya totalnya 184. Nah, hasil simulasinya seperti ini, teman-teman. Nah, ya, seperti ini. Nah, untungnya berapa? Nah, seperti ini, teman-teman ya. Ini sudah otomatis. Totalnya ada 91.836.735 dikurangi total harga pokok penjualan 46.836.735. Laba kotor 45 juta, yaitu 91 sekian dari 46 sekian,
ya, sama dengan gross profit atau laba kotornya 45 juta. Dikurangi biaya operasional, biaya tetapnya berapa? 20 juta, teman-teman. Jadi laba bersih sebelum bonus adalah 25 juta atau laba ruginya ya 25 juta karena apa? Kita tidak menanggung bonus kepada karyawan. Nah, betul kan teman-teman? Oke, clear, clear. Ya, yang ketiga kemudian bagaimana kalau kita memberikan bonus kepada karyawan? Misalnya bonusnya 5 juta teman-teman. Kenapa kita berikan bonus? Ya oke, hadiah gitu ya, atau motivasi yang kita beri karyawan untuk apa? Untuk pencapaian target, agar termotivasi, agar kalian lebih lebih apa? Lebih semangat ya, gitu. Maka kita kasih 5 juta. Nah, langsung otomatis berubah teman-teman ya. Ini jadi 1020 yang produk. Nah, kalau tadi bisa kita hapus itu 918 ya, sekarang jadi 1020 teman-teman. Oke, sekarang kita lihat simulasinya. Nah, simulasinya adalah total penjualan menjadi 102 juta sekian, HPP 50 juta sekian ya, 102 sekian dikurang 52 sekian jadi 50 juta guys. Kemudian dikurangi biaya tetap yang sama 20 juta, laba bersih sebelum bonus, laba bersih sebelum bonus 30 juta, dikurangi bonus karyawan 5 juta teman-teman kan, laba ruginya 25 juta. Oke, clear ya, gampang ya ternyata ya. Kita tinggal masukkan angka-angka aja di sini teman-teman ya. Kita masukkan angka-angka di sini, angka-angka di sini, angka di sini. Yang untuk rumus dan lainnya ini nggak usah dirubah-rubah teman-teman ya. Hasil simulasinya itu menunjukkan bahwa hitungan kita ini benar ya. Begitu teman-teman ya. Ini untuk membuktikan bahwa target yang didapatkan di dalam rumus template ini benar. Maka kita buktikan dengan laporan laba ruginya seperti ini. Baik guys, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan download template ini ya. Ketika Anda download, Anda dapat dua, yaitu rumus untuk single product ketika Anda jual hanya satu produk, dan rumus atau template Excel yang multi product seperti yang kita buat simulasi di dalam video ini. Baik guys, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, mudah-mudahan COVID segera berakhir ya. Dan salam sehat dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.